Seperti ada seorang bertanya kepada saya, hamil di luar nikah. Dapat tahu seorang dari luar negeri, dapat lo sebut negara dari luar negeri, kayaknya sama-sama suka, akhirnya hamil, dijanjikan mau nikah, begitu dia dengar yang perempuan hamil, yang orang itu larikan diri. Ini kan masalah. Sekarang dia bertanya, solusinya apa? Saya mau nikah dengan orang Indonesia, tapi saya tidak mau cerita saya hamil. Seorang pemimpin yang tidak tepat, pemimpin kecil atau pemimpin besar, ini termasuk tidak menjaga amanat. Pemimpin pun yang terpilih dari termasuk lurah, kepala desa, kampung dan seterusnya, walaupun orang yang terpilih tidak menjaga amanat yang sudah diberikan dengan baik-baik, itu kehilangan amanat, artinya kehilangan kepercayaan, termasuk antara suami istri di dalam rumah tangga. Kalau kita tidak saling percaya antara suami istri, berarti sudah tidak ada amanat dan tidak ada nyaman dalam rumah tangga. Dan ini masalah besar, karena masalah ini sangat pengaruh menjadi salah satu ciri hari kiamat. Apalagi kita menamanahkan orang yang menjadi pemimpin dalam agama kita. Ini berat sekali. Selama saya di Indonesia, saya selalu berkata, gampang jadi ustaz, gampang jadi kiai. Ini masalah, harus kita betul-betul menjaga bagaimana cara solusinya. Apalagi jamaah sekalian, yang perlu kita jaga saat kita bertanya, harus kita betul tahu di mana mau bertanya. Sering kita menerima laporan daripada jamaah, mendapatkan belajaran dari Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, tapi sayang sekali belajaran yang dia dapat bukan malah benar, malah menyiasatkan. Sampai ada berkata-kata ini boleh atau hal-hal tak boleh dibolehkan, atau hal yang boleh tidak dibolehkan. Ini bermasalah, karena yang kita tanyakan ustaz itu sebenarnya bukan ahlinya. Apalagi dalam soalan fikih, yang semestinya kalau seorang ustaz yang sudah berani berdakwah, sudah berani memimpin majlis ta'lim, apalagi dalam bidang fikih, minimal dia mengerti perbedaan mazhab. Itu minimal. Artinya bukan hanya dia faham mazhab Syafi'i, dia faham Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Hanafi, Maliki. Dan saat dia menyampaikan kepada jamaah, karena jamaah di Indonesia mengikuti mazhab Imam Syafi'i, berarti dia memberikan ilmunya sesuai mazhab Imam Syafi'i. Jadi jamaah sekalian, hati-hati saat bertanya soal agama. Apalagi orang yang sering, ini satu tradisi kebiasaan di Indonesia, sering selalu minta amalan. Saya selalu menerima SMS, menerima BB atau email, ini tolong kasih saya amalan. Saya kalau balas, jagalah salatnya baik-baik, itu namanya amalan. Tak, saya mau amalan. Terus apa maksudnya? Udah, saya kasih zikir sebanyak-banyaknya. Ada zikir tertentu? Udah, saya kasih zikir yang tertentu. Ada jumlah tertentu? Jadi seolah-olah ini kesenangan, mohon maaf ya, kesenangan Indonesia. Kalau kita berkata, amalan, baca
4444 Qul huwallahu ahad. Itu dianggap amalan. Padahal dah ada dasar itu, dah ada Quran. Mau baca Qul huwallahu ahad sebanyak-banyaknya, banyak, biar sejuta boleh, silakan. Tapi jangan dibatasi. Kalau mau dibatasi, mesti ada hadisnya. Apa yang boleh dibatasi Qul huwallahu ahad? Ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca Qul huwallahu ahad dalam satu hari 10 kali dapat rumah di dalam surga. Hadis sahih. Berarti ini kan sudah dibatasi. Kalau kita mau batasi sampai 10, berarti sudah dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Di luar itu tidak boleh, bebas. Bukan tidak boleh banyak-banyak, malah justru banyak zikir itu baik. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah sebanyak-banyak. Jadi salah satu kewajiban kita menjaga amanat saat bertanya, tolong, terutama ibu-ibu, cuba tanya kepada siapa. InsyaAllah saya yakin banyak ustaz yang lebih baik daripada saya dari sisi ilmu, dari sisi takwa. Jadi jangan berfikir, oh maksudnya Syekh tanya kepada saya. Tidak. Malah justru saya paling senang orang tak tanya kepada saya. Kenapa? Karena saya tahu jawaban saya kepada orang yang bertanya, saya akan bertanggungjawab di hadapan Allah hari kiamat. Oleh karena itu saya tak senang. Apalagi bersoalan yang ruwet, masalah soalan suami isteri sudah ada protes atau marah di rumah, kemudian suaminya pulang atau pergi, hilang sekian lama, tidak dinafkahi, tidak apa-apa macam-macam. Oh maaf, cari ustaz lain yang jawab, saya tak mau jawab. Karena serba salah. Kalau kita jawab tidak jatuh talak, ya salah. Kalau kita jawab jatuh talak, berarti kita pecahin satu keluarga. Berarti jamaah sekalian, ini urusan tanya jawab, apalagi dalam bersoalan yang bukan fikih, ya, soalan sehari-hari yang kita hadapi, apalagi dalam usaha, dalam bisnis. Ini sangat luar biasa. Seperti ada seorang bertanya kepada saya, hamil di luar nikah. Dah tahu seorang dari luar negeri, dah perlu sebut negara, dari luar negeri, kayaknya sama-sama suka, akhirnya hamil, dijanjikan mau nikah, begitu dia dengar yang perempuan hamil, yang orang itu larikan diri. Ini kan masalah. Sekarang dia bertanya, solusinya apa? Saya mau nikah dengan orang Indonesia, tapi saya tidak mau cerita saya hamil. Untuk niatnya apa? Untuk menutupi aib. Ini kan ini sebenarnya memang aib, ya. Tapi rezekinya banyak, masalahnya banyak, mengakibatkan banyak masalah. Kalau menutupi persoalan seperti ini, seandainya nikah, ada seorang sujud, tambah dia tahu sudah nikah, tiba-tiba istrinya bilang, oh kabar berita baik, kabar gembira, saya hamil. Oh senang suaminya. Besok-besok melahirkan, atas nama siapa? Atas nama orang Indonesia. Ini masalah ada kaitan warisan, turunan, bermacam-macam. Ini dosanya luar biasa. Saya tekankan kepada dia, mohon maaf, anda sudah tahu diri salah, mudah-mudahan diampuni Allah, tapi jangan membangun salah di atas salah. Mesti beritahu. Dan tidak boleh menerima pernikahan selama hamil. Itu namanya masih iddah. Kalau kita memang sudah terhitung sebagai iddah, walaupun bukan namanya iddah, tapi tak boleh orang nikah sama orang hamil. Ini terus larinya anak itu kepada siapa? Ini karena tidak mengerti agama, berat. Begitu saya menjelaskan solusinya, dia bilang terus, saya dah enak, saya malu kalau saya cerita. Oh mohon maaf,
Saya bukan ustaz yang memberikan jawaban sesuai karena ibu malu. Itu jawaban saya. Kalau mau cari yang lain silahkan, saya tak mau tanggung jawab. Oleh karena itu hati-hati dalam urusan agama, warisan, keluarga, turunan, hal-hal yang barangkali kita belum tahu penjelasannya di dalam Quran dan hadis. Harus betul-betul tahu bertanya kepada seorang, bukan hanya ilmunya, ulama yang ilmunya benar-benar baik dan orangnya takwa. Ini yang diperlukan. Karena saat orang ulama yang ditanyakan, kalau dia orang sendiri bertakwa, pasti dia tidak akan macam-macam saat jawabannya. Malah saya pernah ikuti satu majlis, ini di depan mata saya. Satu majlis, ada seorang ibu bertanya kepada seorang ustaz. Sepertinya dia belum kenal saya, dia kenal sama. Tapi saya, alhamdulillah, saya dalam hati saya, alhamdulillah dia lari ke ustaz lain, bukan ke saya tanya. Terus dia bertanya, ustaznya pertama bingung gitu, kemudian jawab. Saya kaget. Ibu itu sudah pulang. Saya bertanya sama, antum jawab apa ustaz? Kenapa salah? Ya salah. Terus udah enak saya bilang tak tahu. Aduh, ini masalah lagi. Ustaznya tidak enak bilang saya tidak tahu. Malu sama orang dianggap ustaz tak tahu, tapi tidak malu sama. Ya Allah, masalah besar ini. Inilah yang namanya amanat. Apalagi di bidang agama, kita mendorong seorang jadi ustaz, atau kita sudah akui seorang menjadi ulama atau ustaz, tapi sebenarnya dia bukan ahlinya, bukan bidangnya. Akhirnya karena saya di samping itu, samping ustaz itu, saya punya kewajiban menjelaskan. Saya nasihatin ustaz, kemudian saya lari menkejar perempuan itu. Jawaban yang benar begini. Dan ibu hati-hati saat bertanya, harus tahu bertanya kepada siapa. Karena saya ikut mendengar, kalau saya diamkan, saya juga ikut dosa. Itu saya lepasin tanggung jawab. Sahabat Rasul, subhanallah, namanya sahabat yang sudah dapat ridha Allah. Kalau ada orang datang bertanya, kalau dia merasa ada sahabat yang lain yang masih hidup, sana, yuk ini, sana. Tanya sana dia. Datang yang kedua, disuruh ke sana, dorong ke sana. Dia lebih alim daripada saya. Padahal semua ulama, semua sahabat. Kenapa? Saking takutnya tanggung jawab di hadapan Allah. Padahal ini sahabat, ilmunya luar biasa, takwanya apa lagi. Tapi begitu mereka. Begitu salah satu sudah tahu didorong-dorong, ya udah kalau tidak jawab terus siapa yang mau jawab? Akhirnya terpaksa satu jawab. Orang itu belum puas, balik kepada yang pertama. Ini jawab begini. Apa jawab yang pertama? Apa yang dia jawab saya sesuai. Tidak mau tahu, ini tolong jawab dia. Saya tahu dia jawab begini, udah ikutin dia. Jangan ikut saya tidak mau tahu. Saking takutnya, coba bayangkan. Saking mulia sahabat mengagungkan hadis Rasul. Salah satu Abdullah bin Mas'ud menjadi ahli hadis yang banyak riwayat. Kalau kita dengar Abdullah bin Mas'ud. Cuba bayangkan, padahal dia seorang yang mendengar hadis dari Rasul langsung, bukan dari siapa-siapa, lewat siapa-siapa. Tapi begitu dia mau sebutkan hadis, nangis. Dia nangis. Jangan salah saya sebut hadis. Sekarang kita dengar di media TV, orang sembarangan bawa hadis. Hadis jelas mungkar, hadis jelas palsu, berani dia bawa. Malah dibawakan nama Rasul. Qala Rasulullah. Padahal Rasul tidak pernah sebutkan. Ini namanya dusta yang paling besar. Kata Rasulullah, barang siapa yang berdusta atas namaku akan masuk neraka. Jadi jangan sembarangan bawa hadis. Apalagi tersebar lewat BB ya. Setiap ini
barang siapa ini habis terima bebe, barang siapa yang ibarin sekian, habis berapa sekian akan dapat sekian. Saya masih menunggu satu bebe. Kalau boleh, kalau anda bagi misal 10 kali kirim kepada siapa, dapat istri lagi. Ini belum ada. Itu yang saya heran, kenapa ini yang tidak ada? Kalau yang lain ada.